Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini di subuh hari ini. Dan alhamdulillah subuh sudah semakin maju, berarti pertanda musim panas sudah dekat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya dan memberikan kita manfaat dari hal-hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Melanjutkan kajian kita, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-277, masih dalam bab yang sama, babul wasiyah bin nisa, bab wasiat untuk berbuat baik kepada para wanita. Maka di sini Imam Nawawi membawakan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an, dan hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Maka sering saya singgung tentang pengertian dari hadis sahih atau tentang derajat dan tingkatan dari hadis sahih. Maka di sini ada yang pertama kali kita dengarkan mungkin atau kita sebutkan tentang masalah hadis hasan. Apa perbedaan antara hadis sahih dengan hadis hasan? Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, tidak pernah terdengar dia berdusta, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tamud dhab, yang kuat hafalannya, muttasilus sanad, yang sanadnya bersambung, satu dengan sama lain bersambung, berjumpa, adanya perjumpaan antara orang yang mengucapkan hadis dengan orang yang mendengar darinya. Min ghairi syudzudin wala illah, tanpa ada syudzuz atau tanpa ada illah, tanpa ada penyakit, problem dalam sanad atau dalam matan hadis tersebut. Tidak ada penentangan terhadap hadis yang lain-lainnya, tidak ada kontradiksi dengan hadis yang lainnya. Maka kalau seperti itu keadaan hadisnya, ya, diriwayatkan oleh orang yang bertakwa, orang yang soleh, diriwayatkan oleh orang yang kuat hafalannya, tidak ada problem dalam hafalannya, kemudian bersambung sanadnya, A mendengar dari B, A dan B pernah berjumpa, tinggal satu zaman. B mendengar dari C, B dan C pernah berjumpa, tinggal satu zaman. Tidak bisa A mengatakan saya mendengar B mengucapkan, padahal B meninggal jauh sebelum si A dilahirkan. Maka ini nama sanadnya terputus. Adapun hadis hasan dia mencakup seluruh kategori dari hadis sahih, hanya saja dia memiliki kekurangan satu, yaitu diriwayatkan oleh orang yang kurang kuat hafalannya. Sehingga hadis hasan turun derajatnya, tidak sampai kepada hadis yang sahih. Namun hadis hasan tetap dianggap hadis yang diterima, yang dipakai, yang dijadikan sandaran oleh kaum muslimin, terutama apabila hadis hasan tersebut memiliki konteks atau redaksi lebih dari satu, sehingga tidak hanya diriwayatkan melalui satu jalur,
namun dilewatkan juga dari jalur yang lainnya, sehingga hadis ini menjadi hadis hasan sahih yang naik derajatnya. Baik, kita lanjutkan. Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu mengatakan, "Qultu ya Rasulullah." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah. Aku berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih?" Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma haqqu zaujati ahadina alaih?" Apa hak istri kami kepada suami-suami mereka? Apa hak seorang istri kepada suaminya? Dan ini merupakan kebiasaan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal-hal yang penting dalam kehidupan mereka. Sering kita mendengar atau kita membacakan hadis ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang bisa memasukkan aku dalam surga." "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" "Ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat yang aku tidak akan meninggalkannya sampai aku wafat." Dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW hal-hal yang penting dan bermanfaat bagi akhirat mereka. Tidak pernah sahabat itu bertanya tentang hal-hal yang menguntungkan sisi duniawi mereka. Bukan itu fokus dan bukan itu target mereka. Target mereka adalah kehidupan akhirat, sehingga pertanyaan-pertanyaan dan kesempatan-kesempatan yang mereka dapatkan bersama Rasulullah diprioritaskan untuk bertanya hal-hal yang memberikan manfaat dan benefit bagi kehidupan akhirat mereka. Seperti sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah hak seorang istri kepada suaminya?" Kata Rasulullah, "In tut'imaha idza tu'imta." Engkau berikan ia makan seperti apa yang kau makan. Tidak boleh seorang suami makan kambing, istrinya dikasih tempe misalnya. Atau istrinya dikasih makanan yang biasa, dia suaminya makan yang enak-enak. Maka kata Rasulullah, "In antut'imaha idza tu'imta." Kamu berikan ia makan seperti apa yang kau makan. Wa taksuha idza tasaita. Dan engkau berikan ia pakaian seperti yang engkau pakai. Tidak bisa suaminya beli pakaian yang mahal-mahal, yang bagus-bagus. Istrinya diberikan yang jelek-jelek, yang murah-murah. Maka ketika dia memberikan sesuatu bagi dirinya, seperti itulah kita berikan kepada istri kita. La tadribil wajha. Jangan sekali-kali memukul wajah. Jadi dalam Islam, seorang suami diperbolehkan memukul istrinya ketika istrinya sudah melakukan pelanggaran dan pertentangan atau menentang atau melawan suaminya sampai pada tingkatan tertentu. Dan telah saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya seorang suami ketika mendapati istrinya ini membangkang, atau kita kenal dalam istilah syariat itu nusyuz, melawan suaminya, tidak mau taat kepada suaminya, mengingkari suaminya, maka step atau langkah yang pertama dilakukan oleh suami adalah tentu saja menasihatinya dengan cara yang baik. Inilah suami yang benar, menasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan akhlak, dan dengan ilmu tentu saja. Bagaimana dia menasihati istrinya tanpa ilmu? Nasihati istri dengan ilmu. Rasulullah mengatakan seperti demikian istriku. Allah memerintahkan kita seperti demikian istriku. Sehingga ilmu dan hujah itu sampai kepada sang istri dengan ilmu tadi itu. Ketika langkah ini dilakukan oleh sang suami dan istrinya berubah, alhamdulillah. Tapi kalau istrinya tidak mau berubah, maka suami akan naik kepada langkah yang berikutnya, yaitu apa? Pisah ranjang, tidak tidur bersama istrinya, tidur di luar kamarnya, tidur di ruang tamu misalnya, atau di garasi kah, di dalam mobilnya dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada sang istri, karena biasanya sebagian perempuan itu tidak akan bisa tenang hidupnya kalau misalnya tidak tidur bersama suaminya. Bisa dipahami? Jadi pisah ranjang sama istrinya untuk dalam rangka apa? Dalam rangka mendidik dan memberikan apa? Teguran kepada sang istri. Kalau langkah ini juga masih tidak memberikan manfaat, istri masih tidak mau berubah,
maka bolehlah sang suami diperbolehkan dalam Islam untuk memukul sang istri. Namun pukulan seperti apa? Pukulan yang tidak meninggalkan bekas, pukulan yang tidak menyakiti, pukulan yang tidak meninggalkan biru atau lebam dan lain sebagainya, yang tidak mematahkan tulang lagi, apalagi waliyadzubillah. Dan terutama tidak boleh memukul di wajah. Ya, nanti akan kita sebutkan hadisnya. Tidak boleh, wala tadribil wajah, dan tidak boleh memukul wajah. Jadi ketika hadis ini diturunkan, disebutkan ada sebuah kisah di awal-awal Islam, bahwasanya pada dasarnya Islam melarang suami untuk memukul istrinya. Tidak boleh sama sekali, mau apapun itu alasannya. Kemudian mendengar bahwasanya dilarang memukul istri dalam Islam, maka para wanita-wanita di kota Madinah pada saat itu jadi berani sama suaminya. Karena apa? Karena tahu suaminya nggak akan mungkin memukul mereka, sehingga berani sama suaminya. Dan hal ini kemudian diadukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wanita-wanita menjadi mulai berani melawan suaminya. Karena kenapa? Karena tahu nggak akan dipukul, kata Umar. Maka kemudian diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehlah memukul tapi tidak boleh di wajah dan tidak dengan pukulan yang menyakiti. Nah, ini kalau misalnya berhadapan dengan wanita-wanita yang mungkin memiliki karakter yang keras, khususnya misalnya wanita-wanita di negeri Arab, ya, karakternya memang berbeda dengan wanita-wanita yang ada di negeri Indonesia. Di Indonesia secara umum wanitanya itu lebih mudah untuk dinasihati, untuk dikasih tahu, ya, lebih lunak. Adapun kalau misalnya wanita yang tinggal di negeri Arab misalnya, maka biasanya harus ekstra usaha dan ekstra tenaga sang suami untuk apa? Untuk memberitahukan sesuatu kepada istrinya atau misalnya menasihati istrinya tersebut. Kecuali seluruh wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun ia berada, maka ketika sampai kepada nasihat dari sang suami, nasihat Allah dan Rasulnya, maka wanita yang beriman dia akan menerima nasihat tersebut dengan senang hati. Taib. Kemudian ketika sang istri telah sampai pada level yang sang suami memukul dia untuk menasihati dia untuk berhenti dari maksiatnya misalnya, untuk berhenti dari pembangkangannya, berhenti dari melawannya, berhenti dari tidak menuruti suaminya misalnya, masih tetap tidak mau berubah, maka Islam ya memberikan jalan keluar, yaitu apa? Sang suami bisa memulangkan atau mengembalikan sang wanita kepada orang tuanya, itu dengan perceraian. Ya, jadi ada langkah-langkah dan step-stepnya. Tidak bisa seorang suami kemudian langsung beringas di rumahnya, langsung misalnya main pukul, main ini apa ketika istrinya tidak mau menurut. Maka seorang suami yang memiliki ilmu, dia tahu ini adalah ilmunya, ya, langkah-langkah yang Rasulullah SAW ajarkan, maka insya Allah keharmonisan rumah tangga akan berjalan dengan baik. Wala tuqabbih, kata Rasulullah SAW. Di antara hak istri kepada suaminya, tidak boleh suami itu menjelekkan istri. Dan tuqabbih ini ya banyak contohnya. Menjelekkan anggota tubuhnya, menjelekkan keluarganya, menjelekkan asal usulnya, ya, mengatakan tubuhmu seperti ini, ya, matamu seperti ini, kemudian kamu pendek lah, kamu ini, kamu itu, kamu ini dan lain sebagainya. Kemudian menjelekkan asal usulnya, kamu orang ini sukanya begini-begini, kamu orang ini begitu. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh kita menjelekkan istri, kata Rasulullah SAW. Ya, dan ini merupakan akhlak yang masih banyak ditinggalkan oleh para suami. Para suami ketika marah dengan istrinya, kemudian menjelek-jelekkan istrinya. Warna kulitnya kah, bentuk wajahnya kah, bentuk hidungnya kah, untuk meluapkan apa? Kemarahan. Dan ini dilarang dalam Islam. Tidak boleh seorang suami menjelekkan istri. Wala tahjur illa fil bait, dan tidak boleh menghajar. Apa itu menghajar?
menghajar itu memboikot istri. Seperti yang saya sebutkan tadi, pisah ranjang, tidak tidur satu kamar, ya, tidak berhubungan, tidak dikumpuli istrinya oleh suaminya. Dan istri akan merasakan apa? Menderita. Misalnya sang suami tidak tidur dengan dia sebulan, maka biasanya perempuan akan apa? Akan gelisah karena tidak mendapatkan apa? Siraman rohani dari apa? Dari sang suami. Maka kata Rasulullah, kalaupun sang suami itu ingin memboikot istrinya, maka tidak boleh dia memboikot kecuali di rumah. Artinya apa? Tidak boleh suami itu keluar. Kalau mau boikot di rumah. Kenapa demikian? Untuk apa? Meminimalisir, ya, agar orang lain tidak mengetahui. Kenapa demikian? Karena biasanya orang ketika ribut sama istrinya, kebanyakan itu sehari dua hari kemudian kembali lagi. Jadi kalau misalnya sang suami marah sama istri, kemudian sang suaminya itu memboikot istrinya hanya di dalam rumah, ketika mau rujuk balik lagi, misalnya mau akur lagi misalnya, itu gampang dan tidak ada tidak ada gangguan-gangguan dari luar yang ikut mengganggu hubungan mereka. Tapi kalau sang suami sudah keluar, kemudian ada orang yang tahu atau beberapa orang tahu, wah ini kayaknya lagi ada problem, ini kayaknya ribut dengan istrinya. Dan ketika seseorang itu ribut dengan istrinya, akan ada orang yang senang dengan keributan itu, dan akan ada orang yang juga misalnya prihatin dan berusaha untuk membuat kita menjadi baik kembali. Nah, orang-orang yang senang ketika melihat Anda ribut dengan istri Anda, ketika melihat Anda keluar dari rumah, tahu ada problem dengan istrinya, maka orang-orang itu, ya, ketika Anda ingin kembali pulang ke rumah untuk akur kepada sang istri, tidak sedikit orang-orang itu kemudian datang kepada istri Anda, khususnya ibu-ibu, ya, teman-temannya, teman-teman sang istri, datang ke istrinya, kemudian mengatakan, sudah kamu nggak usah balikan sama suamimu, begini begitu dan lain sebagainya, ya, sudah jangan sama dia lagi, dia lagi masih banyak yang mau sama kamu. Dan itu perempuan yang meniup-niupkan, ya, hembusan-hembusan setan kepada sang istri. Maka perlu diperhatikan, Islam telah mengatur sedemikian rupa untuk menjadikan rumah tangga itu menjadikan rumah tangga itu menjadi berjalan dengan begitu harmonisnya. Lihat Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tidak keluar. Dan ini banyak terjadi. Ribut sama istrinya, suaminya kemudian keluar. Dan sekarang misalnya, atau orang zaman sekarang, ya, upload status ribut sama istri, ya, dan lain sebagainya. Orang tahu semua. Sehingga ketika sang suami mau balikan sama istrinya, tidak sedikit orang yang kemudian datang ke istrinya, sudah kamu jangan balikan sama dia, dia nyakitin kamu terus. Padahal sang istri mungkin masih cinta sama suaminya dan mau kembali. Tapi kenapa? Tapi karena mendengar hasutan dan, ya, dorongan dari orang-orang yang lain, akhirnya terjadilah perceraian. Maka ini yang perlu diperhatikan, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, telah mengajarkan sedemikian rupa bagaimana seseorang itu menjalani kehidupan rumah tangganya, dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja adalah ajaran yang atau petunjuk yang paling terbaik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling terbaik kepada istrinya dari seluruh umat manusia di muka bumi ini. Rasulullah mengatakan, khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik, yang paling berakhlak adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Jadi kalau orang mau lihat orang itu baik apa enggak, lihat bagaimana dia dengan istrinya. Bagaimana sikapnya kepada istrinya. Karena orang yang baik itu adalah orang yang baik dengan istrinya. Tidak sedikit orang di luar tuh baik dengan temannya, sopan dengan temannya, berakhlak dengan temannya, tapi sama istrinya kasar, sama istrinya ketus, sama istrinya marah-marah terus. Dan ini juga sebaliknya, seorang istri yang baik adalah istri yang baik dengan suaminya. Banyak ibu-ibu sama teman-teman perempuannya baik, sopan, ya, ketawa-ketawa, tapi sama suaminya kasar sama suaminya, ngomel-ngomel sama suaminya, ketus sama suaminya. Jadi masing-masing kita harus menjadi orang yang paling baik kepada pasangan kita. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku, kata Rasulullah, yang paling baik sama istriku dari semua dari kalian. Jadi ini petunjuk
yang dimana kita harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara makna yang lainnya, ketika Rasulullah mengatakan wala tuqabbih, janganlah engkau menjelekkan istrimu. Tadi saya sebutkan, misalnya menjelekkan tubuhnya, menjelekkan asal usulnya, menjelekkan sukunya dan lain sebagainya, warna kulitnya. Di antara makna tuqabbih yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah kita mendoakan kejelekan. Bukan hanya menjelekkan tubuhnya, tapi kita juga mendoakan kejelekan kepada istri kita. Ini juga dilarang, kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk mendoakan yang baik-baik. Apa untungnya kita mendoakan keburukan bagi istri kita? Kalau kita mendoakan keburukan bagi istri kita, kemudian doa tersebut dikabulkan oleh Allah SWT, tambah rugi apa tambah untung kita? Tambah rugi apa tambah untung kita sebagai suami? Tambah rugi. Maka tidak ada salahnya, tidak ada ruginya seorang suami tetap mendoakan kebaikan bagi istrinya dengan mendoakan petunjuk. Semoga Allah SWT ya memperbaiki akhlakmu. Semoga Allah SWT memberikanmu hidayah. Semoga Allah SWT menjadikanmu istri yang solehah. Doa-doa seperti itu yang kita ucapkan karena kebaikannya akan kembali kepada kita. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarikum linisaihim." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ini adalah hadis hasan sahih. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, perbedaan antara hadis hasan dengan hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih adalah hadis hasan yang diriwayatkan dari lebih satu jalur. Jadi ada hadis hasan, redaksinya sama, membicarakan tentang satu masalah, maka kumpulan hadis hasan ini mengangkat semua derajatnya menjadi hadis hasan sahih. Taib. Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang yang paling sempurna atau orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bayangkan pentingnya akhlak dalam Islam. Dan agama Islam satu-satunya agama yang menegaskan tentang harusnya seseorang itu menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik. Islam yang agama yang mengedepankan akhlak. Rasulullah SAW diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu paling utama. Semakin Anda bertakwa kepada Allah SWT, seharusnya semakin berakhlak Anda. Dan banyak kita temui orang ketika merasa dirinya semakin bertakwa, semakin semakin beribadah, maka semakin hilang senyumnya. Padahal senyum itu adalah akhlak termudah yang paling bisa dilakukan oleh seseorang. Nggak perlu ngomong, nggak perlu apa-apa. Senyum hanya perlu menggerakkan bibir kita ke kiri dan kanan saja. Senyum kepada orang lain. Dan ini pun saja masih tidak bisa ia lakukan misalnya. Maka perlu dikoreksi. Apakah benar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang benar-benar bertakwa, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan baik akhlaknya. Pasti akan baik akhlaknya kepada orang yang lainnya. Maka di sini Rasulullah mengatakan orang beriman atau orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan keimanan seseorang itu berbeda-beda. Ada orang yang imannya rendah, ada orang yang imannya sedang-sedang, ada orang yang imannya tinggi. Dan ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita meyakini bahwasanya iman itu naik dan turun. Di mana di dalam banyak ayat Allah SWT menyebutkan ya, wa yazdadal ladzina amanu imanan, dan Allah menambahkan keimanan orang-orang ya, dan iman-iman orang-orang yang beriman itu bertambah. Ada penambahan keimanan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah Al-Qur'an di hadapannya, maka akan bertambah keimanannya, menunjukkan apa? Bahwasanya iman itu bertambah dan juga bisa berkurang.
bertambah karena ketakwaan, bertambah karena ibadah, berkurang karena apa? Karena maksiat. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan orang-orang Murji'ah, mereka menganggap iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Artinya apa? Orang itu sebanyak apapun dosanya, maka imannya tetap sempurna. Imannya sama seperti imannya Abu Bakar. Karena keimanan tidak ada kaitannya dengan amalan seseorang. Keimanan itu tidak ada kaitannya. Padahal iman itu adalah amalan kita. Amalan kita itu adalah iman kita. Bukan kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wala yudhi'u imanakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya apa? Salat kalian di sana. Salat dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai iman. Atau disebutkan oleh para ulama, pengertian dari iman adalah qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian wa'tiqadun bil janan, dia mengimani dengan hatinya, meyakini, bukan hanya mengucapkan saja. Kalau orang mengucapkan saja tanpa mengimani, apa bedanya dengan orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW? Orang-orang munafik di zaman Rasulullah, mereka semua mengucapkan kalimat syahadat. Sama, mereka sholat bersama Rasulullah SAW. Mereka berpuasa bersama Rasulullah SAW. Apa beda kita dengan orang-orang munafik? Maka harus ada apa namanya? Keyakinan, meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Wa amalun bil arkan, dan beramal dengan anggota tubuh. Kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sholat. Mengaku beriman tapi nggak sholat, bagaimana? Apakah itu beriman? Mengaku beriman tapi nggak puasa. Mengaku beriman tapi nggak mau bayar zakat. Mengaku beriman tapi nggak mau haji ketika dia mampu. Apakah itu iman? Maka iman tidak bisa dipisahkan dengan apa? Dengan amalan seseorang. Nah, kan kita bawakan hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasanya iman itu adalah ucapan, kemudian keyakinan, dan juga perbuatan dengan anggota tubuh. Yazidu bi ta'atir rahman. Iman itu bertambah dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Dan iman itu berkurang karena kita mentaati syaitan dengan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 73 cabang lebih. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi cabang keimanan itu adalah seorang mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan cabang keimanan yang paling rendah adalah seseorang itu menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ada ranting pohon, ada pecahan kaca, dibersihkan dari jalan. Itu juga merupakan tanda keimanan kita. Dan itu merupakan akhlak seseorang. Tidak bisa dipisahkan antara akhlak dengan iman. Kalau orang tidak punya akhlak, kira-kira dia peduli nggak ada kotoran di jalan? Nggak peduli, dijamin aja. Ada pecahan beling di jalan, ada batang pohon yang melintas jalan. Kalau dia nggak punya akhlak ya. Kalau dia punya akhlak, dia pasti akan turun dari kendaraannya dan berusaha untuk apa? Menyingkirkan gangguan tersebut. Makanya di Arab Saudi, kalau antum mau belajar atau mau daftar mengambil SIM mobil, maka akan ada logo atau moto di kantor Departemen Transport di Arab Saudi itu bahwasanya al-qiyadah, menyetir itu fannun wa dzauqun wa akhlaqun. Fannun itu adalah seni yang orang itu bisa mempelajarinya. Wa dzauqun, dan itu adalah bakat. Jadi ada orang yang memang bakatnya lebih pintar dibandingkan orang yang lainnya. Jadi menyetir itu seni, bakat, ya, dan akhlak. Orang mungkin nyetirnya bagus, dia belajar dengan baik, tapi nggak punya akhlak. Bisa jadi apa? Tidak memberikan jalan bagi mobil yang lainnya, jalan ugal-ugalan. Ya. Kalau orang punya akhlak, dia pasti akan menyetir dengan baik. Tidak mengambil, menerobos jalurnya orang, ya. Memberikan orang kesempatan untuk lewat dan lain sebagainya. Ini akhlak, kembali kepada akhlak. Begitu juga dalam Islam. Iman
disebutkan oleh Rasulullah SAW menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau dia nggak punya akhlak, nggak akan digubris, nggak akan apa? Nggak akan diambil itu kotoran di tengah jalan, pasti didiamkan oleh dia. Wal haya'u syu'batun minal iman, kata Rasulullah SAW, dan rasa malu amalan hati yang kembali kepada hati seseorang, ya, minal iman, dan rasa malu itu juga adalah bagian dari iman. Jadi keyakinan kita bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, semakin banyak kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin bertambah keimanan kita. Semakin kita bermaksiat kepada Allah, maka akan semakin berkurang, ya, keimanan kita. Maka berusahalah kita untuk meningkatkan keimanan kita dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan wa khiyarukum linisaihi, dan orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik dengan istri kalian. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akhlak yang baik, terutama di sini kaitannya ketika kita berbicara tentang hubungan suami istri, maka di antara akhlak yang baik adalah akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak punya akhlak atau tidak baik akhlaknya, maka dia tidak akan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika misalnya takdir tersebut berkaitan dengan sesuatu yang terjadi kepada istrinya. Istrinya punya kekurangan ini, istrinya punya kekurangan itu, ya. Sang suami punya kekurangan ini, suaminya punya kekurangan itu. Dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak bersabar. Dia malah justru menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak terima dengan takdir tersebut. Misalnya istrinya punya kekurangan cadel misalnya, nggak bisa bilang huruf R, bilangnya L misalnya. Sang suami kemudian marah-marah, protes sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang punya akhlak yang baik, maka dia akan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Ya Allah takdirkan memberikan dia istri seperti itu, ya dia menerima dan dia bersabar atas kekurangan istrinya. Sang istri juga misalnya ketika mendapati suaminya misalnya tidurnya ngorok, dan itu kebiasaannya nggak bisa diubah misalnya. Dia kemudian protes sama Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Ya sudah, dia bersabar. Saya akan menjalani sisa hidup saya mendengar suami saya mengorok misalnya. Yang istri yang berakhlak baik, dia akan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dan menerima kekurangan dari pasangannya dan tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri khususnya, kemudian bagi seluruh ikhwah yang mendengarkan. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan lagi tentang masalah yang berkaitan dengan bagaimana berbuat baik kepada wanita. Dan insya Allah pada bab yang berikutnya kita akan menjelaskan lebih detail lagi tentang babu haqquz zauji 'alal mar'ati, bab hak suami atas istri. Kemudian dilanjutkan dengan bab haqqul mar'ah 'ala zauji, bab hak istri terhadap suami, dan semua disebutkan hadisnya oleh Al-Imam Nawawi rahimallahu taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.